orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Halo semuanya, shalom, damai, sejahtera bagimu. Senang sekali di hari Minggu ini, doa penyembuhan Minggu. Bagi pemirsa sekalian yang ada di rumah saja atau sedang terbaring perawatan pemulihan di rumah sakit atau dimanapun Bapak Ibu, kalau saudara-saudara belum bisa ke gereja untuk ibadah, kami hadir untuk mendoakan Bapak Ibu agar pulih, sembuh, sehat. Sehingga setelah tidak mustahil Bapak Ibu didoakan, aliran kesembuhan mengalir, engkau percaya, engkau terima dengan iman, maka engkau akan dimampukan untuk berdiri, berjalan, datang ke rumah Tuhan di mana engkau berjemaat untuk ibadah bersama keluarga terkasih, memuji, menyembah Tuhan Yesus, merayakan kemenangan, kebangkitan, dan juga tentu syukur kita adalah milik Kristus. Dan bagi saudara yang pertama kali menyaksikan live streaming ini, kami hadir tiap pagi untuk menjadi sahabat doa. Dan di plenang ini banyak sekali keajaiban kesembuhan. Orang-orang yang sudah putus asa, dokter angkat tangan, tapi kasih karunia Tuhan turun, menjamah, menyembuhkan, memulihkan. Halo semuanya, saya menyapa pemirsa yang terkasih, yang pertama-tama yang sudah hadir di seputar Geraha YHS Balikpapan. Semangat sekali, minggu demi minggu Tuhan percayakan banyak sekali tamu-tamu yang datang dari luar negeri, luar kota, bahkan dari Balikpapan. Banyak yang datang karena mereka mendengar kesaksian, melihat banyak keluarganya disembuhkan, sehingga ada yang sampai izin sementara dari gereja lokalnya untuk bisa datang ibadah di tempat Pastor Andi, dilayani atau mengantar keluarganya. Tapi setelah itu pulih, sehat, sembuh, didoakan balik ke gereja masing-masing di Balikpapan, karena Pastor Andi tidak penggembalaan. Saya hanya ladang bakti. Kiranya semua yang saya layani boleh mendapatkan berkat-berkat apa yang mereka minta dan didoakan. Jalan kesembuhan adalah jalan damai Tuhan untuk menolong setiap orang-orang yang datang kepadanya berseru, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bapak Ibu sekalian, kita saling memberkati, share, like, yang belum follow, di subscribe, silakan Bapak Ibu sekalian di follow,
dan juga bisa dibagikan, diposting ulang, sehingga Prenang ini juga bisa kita memberkati teman-teman media sosial kita, supaya mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan Yesus. Pujian berikut ini sudah memberkati jutaan jiwa, dan hari ini Anda terberkati. Puji dan syukur. Puji Tuhan. Tuhan terlalu baik. Kasih-Nya kepada kita semuanya sungguh dinyatakan. Berbahagialah Bapak Ibu yang berkesempatan mendengarkan pujian ini, karena engkau akan melihat jalan Tuhan dibuka di waktunya untuk Anda dan keluargamu. Bahkan setiap doa-doa kita. Yeay! Jalan Tuhan bukan jalan manusia. Waktu kita bukan waktu Tuhan. Namun satu hal yang kita harus percayai, bahwa semuanya dari Tuhan adalah yang the best. Percaya, sabar, tetap bertekun, dan rajin-rajin ibadah ya. Amin. Amin. Ya. Indah pada waktunya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, sebelum Pastor Andi akan mendoakan dan mengucapkan kalimat-kalimat berkat untuk Bapak Ibu kesembuhan, saya rindu seperti pujian tadi, kita sama-sama boleh dikuatkan dengan pujian yang saya terberkati, saya suka, dan ketika pastor melayani baik online maupun onsite, salah satu pujian ini yang menjadi berkat bagi banyak orang, yaitu kita mesti berikan, izinkan, dan percayakan segala yang menjadi kerinduan kita, termasuk pergumulan kita, kepada kasih karunia Tuhan. Pujian berikut ini akan mengajak kita untuk izinkanlah Tuhan Yesus bekerja dalam hidupmu. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua.
Sama-sama katakan buat hidupmu, izinkanlah, izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah, izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan Yesus jawab doa-doa kita. Amin. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab, amin, lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat, kita akan melihat Dia jadikan semua. Kita akan melihat Dia jadikan semua. Dia akan menjadikan semuanya di waktu yang tepat. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu terkasih, siapa nih yang terberkati? Mana tangannya yang terberkati? Saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan tiba saatnya sebelum pastor akan mendoakan Bapak Ibu dan mohonkan berkat untuk air, minum, dan minyak. Pastor akan membacakan beberapa ayat-ayat kesembuhan, dan kiranya yang mendengar menjadi sembuh, sehat, bugar, segar. Dan juga dengan firman Tuhan ini kita boleh juga menambah hikmat dan pengetahuan kita di dalam mengikut Tuhan yang menyelamatkan dan sanggup menyembuhkan orang-orang sakit. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terberkatilah setiap pemirsa sekalian yang datang dalam nama Yesus. Mereka yang sakit akan mendapatkan
kesembuhan ilahi. Di dalam kitab suci Bapak Ibu sekalian, ya, di hari Minggu ini live streaming, Pastor Randi juga akan melayani on-site. Bible sendiri secara gamblang mengatakan ada beberapa hal orang sakit itu bisa menjadi sembuh. Ya, di antaranya Bapak Ibu bisa ketik di kolom komentar ayat-ayat firman sambil bagikan. Bapak Ibu juga bisa Alkitabnya dibuka, ditandahin atau stabilo. Biarlah ayat-ayat ini menjadi ayat kesembuhan dan kesaksian, khususnya Bapak Ibu yang sedang sakit. Seperti dikatakan bahwa lewat darah Yesus kita disembuhkan. Itu tercatat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Puji Tuhan, Bapak Ibu bisa mencatatnya atau ketik di kolom komentar, atau bisa juga membuka di Bible Anda dan kasih stabilo atau kasih tanda di sana. Ini adalah penyembuhan lewat darah Yesus. Kita terima dengan iman, maka sakit apapun juga, kalau engkau percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, itu tercatat Lukas 37, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada firman Tuhan. Markus 9:23, ya, itu tadi tambahan. Nah, sekarang saya akan membacakan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ada tertulis, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Pentingnya pertobatan, pentingnya utama terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi kehidupan kita, supaya kita ini bisa dituntun oleh Roh Kudus hidup di dalam kebenaran. Semua orang mau sembuh, tetapi Tuhan mau memberkati yang utama manusia, kesembuhan abadi, yaitu jaminan kepastian masuk surga, hidup kekal. Untuk itulah Yesus datang naik di kayu salib, untuk supaya manusia dosanya dibayar dan mereka terima hidup yang kekal cuma-cuma oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, setelah itu dilanjutkan apa? Kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi lihat, pertobatan yang utama, kesembuhan baru mengikuti, ya. Jadi pertobatan itu untuk kesembuhan abadi, sedangkan penyembuhan jasmani supaya kita menjadi saksi di dunia ini. Darah Yesus tertumpah di kayu salib supaya kutub dipatahkan. Di dunia ini banyak orang tersandung dengan pesugihan, ilmu santet, perdukunan. Semua yang diberikan oleh iblis tidak ada yang gratis. Itu dia mengambil
yang akan datang dia curi, lalu memberikan engkau seperti reward. Tapi sebetulnya itu menjadi tumbal di anak cucumu. Lihat, mana ada keturunan orang yang hidup kaya dari pesugihan, anak cucunya benar, enggak ada. Hancur ia, cacat ia. Karena iblis itu bukan pencipta, iblis itu pencuri. Maka kalau ada orang ikut iblis dan dia tampak kaya, itu karena iblis mencuri berkat anak cucunya, lalu dikasih kepada dia, sementara anak cucunya itu hidup miskin, terkutuk, sakit, dan yang paling ironis jadi tumbal, jadi korban, jadi pengikut iblis. Seram sekali. Tapi hanya Tuhan Yesus yang datang memberi hidup, dan hidup di dalam segala kelimpahan, hidup kekal, zoe, hidup di dunia ini, bios, dan kesembuhan bagi orang-orang sakit. Lewat bilur-bilurnya Yesus berkata, dengarkan ini, Yesus berkata, dia datang bukan mencari orang sehat, tapi orang sakit, supaya oleh bilur-bilurnya darah Yesus menyembuhkan Anda sekalian. Puji Tuhan, kiranya semua kita boleh menerima firman ini sebagai penguatan bagi kita semuanya. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, di hari-hari terakhir ini terulang kisah para rasul. Bagaimana banyak orang berbondong-bondong datang, mereka yang sakit, untuk mendapatkan penumpangan tangan. Karena lewat penumpangan tangan, Alkitab menjelaskan banyak hal, memberi contoh banyak hal, orang-orang sakit dapat disembuhkan. Dan jangan lupa bahwa penumpangan tangan atau doa kesembuhan ini juga adalah amanat agung, ya. Pergilah, beritakan Injil, tanda-tanda ajaib dengan kuasa ini akan menyertai engkau. Engkau akan tumpangkan tangan untuk orang sakit, dan orang sakit menjadi sembuh. Engkau akan usir setan, setan itu akan pergi. Wow, artinya orang percaya diberi Tuhan kemampuan, otoritas, urapan, kuasa. Satu contoh, saudara-saudara, kita melihat di dalam pelayanan seorang bernama Paulus, ya. Saudara bisa mencatat ayatnya. Ini adalah contoh nyata yang tertulis di Bible. Kalau saudara melihat kisah nyatanya hari ini, silakan di follow akun Pastor Andi. Puji Tuhan, saya bersyukur akunnya Pastor Andi yang ada di media sosial itu banyak kesaksian kesembuhan lewat penumpangan tangan, ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 8 sampai 10. Silahkan Bapak Ibu sekalian, ya. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 28. Kisah Rasul 28 ayat 8 sampai 10, ya. Yang benar adalah Kisah Rasul 28 ayat 8 sampai 10. Sudah ditulis, ya. Dicatat di Bible-nya juga, pengingat, ya, untuk Anda bisa melakukan pelayanan ini. Kalau Anda hamba Tuhan, orang percaya yang mau melayani,
atau saudara bisa membagikan ayat ini bagi orang-orang yang sedang sakit untuk mereka terima kesembuhan. Kisah Rasul 28 ayat 8 sampai 10. Puji Tuhan. Saya bacakan ya. Ada tertulis dan ini firman Tuhan. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus, ya, hamba Tuhan ini masuk ke kamarnya, ia berdoa. Bagaimana dia berdoa? Menumpangkan tangan dan menyembuhkan dia. Jadi dia menumpangkan tangan ke atas orang sakit ini, dan apa yang terjadi? Terjadi kesembuhan. Jadi penumpangan tangan dari orang percaya, hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, itu membawa kesembuhan bagi orang-orang sakit. Ya, dan puji Tuhan, saya bersaksi hari ini dalam kebaktian minggu, Pastor Andi menumpangkan tangan, ya. Kiranya penumpangan tangan dari Pastor Andi ini menjadi berkat kesembuhan dari Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan. Saya bicara ini tidak lantas membuat Anda harus datang ke tempat pastor atau minta saya tumpangkan tangan. Saya berbicara ini, saya memberi contoh apa yang saya alami. Tapi kalau saudara bergereja dimanapun engkau beribadah, semua gereja itu baik. Semua hamba Tuhan ada urapan Roh Kudus. Mintalah kepada pendetamu, pastormu untuk menumpangkan tangan. Tidak mustahil, karena kesembuhan datang sumber dari Tuhan Yesus, maka tangan hamba Tuhan itu hanya medianya saja. Tapi aliran kesembuhan datang dari sorga yang menyembuhkan Anda. Nah, kisah ini berlanjut. Setelah terjadi penumpangan tangan dan orang sakit sembuh, kita melihat ayat 9 sampai 10. Dan kisah ini saya semangat sekali untuk membacakan, mengkisahkan, karena saya alami di dalam pelayanan. Yaitu apa? Sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Di sini saudara, saya kasih tahu supaya jangan ada iri dengki. Apabila hamba Tuhan yang melayani, diurapi Tuhan, ada tanda-tanda keajaiban, lalu masyarakat atau orang dilayani memberikan respect, apresiasi, reward, atau Bible mencatat mereka sangat menghormati hamba Tuhan yang melayani dengan benar, ada kuasa Tuhan. Yang lain jangan iri. Ya, jangan kita gampang sesama hamba Tuhan mensesat-sesatkan orang. Pastor Andi, dia yang dicari bukan Tuhan Yesus. Salah. Pastor Andi dikultuskan kayak Tuhan aja. Anda jahat kalau pikiran begitu. Karena saya tidak pernah untuk mau mencuri kemuliaan Tuhan. Tetapi kisahnya kita melihat pun terjadi kisah para rasul. Banyak orang datang dan meminta pelayanan. Jadi kalau pelayananmu hari ini, hamba-hamba Tuhan rekan pelayanan, orang tidak mau datang, kau berdoa dan berpuasa supaya pelayananmu juga diberi kuasa oleh Tuhan. Apa penghalangnya? Supaya engkau buang. Ya, dan kalau engkau melihat ada hamba Tuhan yang dihormati oleh jiwa yang dia layani, jangan iri dengki.
Karena Kisah Para Rasul mencatat banyak orang menghormati mereka. Pelayanannya direspek. Dan bahkan selanjutnya dia bertolak kemana, ada yang mengongkosin, ada yang memberkati, ada yang memberikan dukungannya. Ya, jadi yang kedua saudara-saudara, saya bagikan ya, penumpangan tangan untuk orang sakit bisa menjadi sembuh. Puji Tuhan ya. Lalu sekarang yang ketiga, saya mau sampaikan hari ini ada 4. Saya cepat-cepat ya. Yang ketiga, saya ajak saudara-saudara melihat di dalam Yakobus. Ya, Yakobus ini lagi viral. Ya, lagi viral banget ini di pelayanan akhir zaman yang mana Pastor Andi sedang menjalankannya, yaitu penyembuhan dengan minyak. Ayatnya di sini Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 15 ya. Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 15. Saya meminta Bapak Ibu meng-share ayat-ayat ini supaya yang belum pernah dengar bisa paham. Karena banyak orang itu tidak tahu karena belum dikasih tahu. Ya. Tapi kalau udah dikasih tahu masih keras kepala, keras hati, itu namanya bebal, ya. Kalau orang tidak tahu ayat-ayat ini, dikiranya Pastor Andi minyak yang dia bagikan itu menjadi seperti perdukunan. Tidak. Saya juga tidak mau masuk neraka. Saya mau masuk surga. Saya tidak mau mengajarkan yang salah. Meskipun saya pribadi yang belum sempurna. Saya pribadi yang masih banyak salah. Tapi saya tidak mau mengajar firman salah. Ya, kiranya Tuhan terus mampukan saya, membimbing saya hidup dalam kebenaran, untuk terus mengajar, membagi, membacakan, mengarahkan, meng-share firman yang benar. Kesempurnaan dari Roh Kudus. Ini pelayanan sederhana, Roh Kudus menyertai, jadi berkat bagi banyak orang. Yakobus pasal 5 ayat 14-15, setelah Bapak Ibu kasih tanda stabilo di Alkitabnya, atau saudara tulis memo, atau saudara bisa bantu ketik dan share sebanyak-banyaknya, silakan dibagikan. Sekarang saya bacakan. Ada tertulis dari Yakobus pasal 5 ya, ayat 14-15. Demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Ya, hamba Tuhan toh dipanggil. Jadi kalau hamba Tuhan dipanggil itu, jangan yang nggak dipanggil bilang iri. Kok dia kayak dia bisa menyembuhkan? Tidak, ini memang adalah ayat firman dan tuntunan firman. Kalau ada di antara kamu yang sakit, kalau ada yang pemirsa yang sakit ya sedang nonton ini arahan firman, baiklah engkau memanggil para penatua jemaat. Berarti saudara-saudara silakan panggil gembalamu atau diakenmu atau penatua atau hamba Tuhan di mana engkau berjemaah selama ini. Nah, lalu apa?
Lalu supaya mereka datang mendoakan serta mengoleskanmu dengan minyak dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saya kira jelas sekali ya bahwa pelayanan doa minyak yang dioleskan itu alkitabiah. Ya. Nah, ayat 15 saya lanjutkan di sini. Doa yang lahir dari iman. Jadi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Makanya hendaklah setiap orang beriman kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Doa itu dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Jadi doa minyak dalam nama Yesus itu bukan hanya memberikan kesembuhan jasmani, tapi memberikan keselamatan, penebusan, pertobatan. Kata menyelamatkan itu adalah hidup yang kekal. Luar biasa loh. Dan kalau dia sakit, Tuhan akan membangunkan dia dari ranjang pesakitannya. Dan jika ia sakit karena dosa, dosanya akan diampuni. Ingat, sakit macam-macam. Ada sakit karena bakteri virus, ada sakit karena kecapean, ada sakit dibikin orang santet teluh guna-guna opo-opo. Atau juga ada sakit karena upah dosa. Nah, hal-hal ini yang tidak bisa ditangani oleh ilmu medis kedokteran, kuasa Tuhan bisa untuk menyembuhkan. Clear ya? Nah, maka kalau kesempatan hari ini, Pastor Andi masih punya 200 botol tambahan dari kemarin, 1000 botol yang sudah saya bagikan, dan itu banyak kesaksian sampai di luar negeri, sampai di Jerman, sampai di Belanda. Kesaksian kesembuhan ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ini bukan promosi ya, karena saya tidak menjual. Saya hanya bagaimana pelayanan ini bisa berdampak lebih lagi. Dan saya sebagai hamba Tuhan yang terus belajar bagaimana melayani lebih dan lebih lagi. Nah, hari ini tanggal 11 Januari, Pastor Andi akan menambahkan 200 botol, saya bagikan secara gratis. Healing oil diutamakan pasti yang datang, yang belum pernah dapat jangan dopol ya, jujur, karena saya dapat informasi banyak yang suka dapat banyak. Iya tentu saya mengerti, tapi maksudnya kita jadi orang yang egois. Kalau sudah dapat, sudah jujur, yang belum kasih. Bahkan sekarang hari ini saya dapat kabar ada yang banyak datang dari luar kota. Jadi saya akan utamakan juga yang datang, yang juga dari luar kota. Kasihan. Dari luar kota terbang datang jauh-jauh hanya untuk kebaktian dan juga bisa menerima langsung berkat minyak healing oil itu dari Pastor Andi Simon. Jadi saudara-saudara, tolong menghargai yang Bapak Ibu sudah dapat, kasih kesempatan yang lain. Bapak Ibu yang misalnya di Balikpapan, perlu sekali jangan kau suruh-suruh orang. Emangnya kau bos, kita pembantumu. Teman bukan pembantumu. Datang sendiri, jangan main suruh-suruh. Kemarin, Pastor saya udah dapat, tetanggaku belum. Tetanggaku tidak mau datang, katanya titip aja. Tidak berlaku. Di pelayanan Pastor Andi tidak ada istilah-istilah begitu. Tidak ada
bos raja, semuanya kita sama-sama berharga di mata Tuhan. Ya, demikian juga kursi-kursi di tempat Pastor Andi. Kadang-kadang yang bilang, Pastor boleh nggak titip depan kursi? Minta maaf sekali saya nggak bisa menjamin. Karena di tempat Pastor Andi, siapa yang datang duluan, dia yang dapat ruangan di dalam tempat di dalam ruangan. Jadi tidak ada bilang mau kau bos kah, mau kau jenderal kah, mau kau menteri kah, mau kau presiden sekalipun. Kalau engkau tidak ikut antri, kau nggak bisa dapat tempat di dalam, gitu kira-kira ya. Tapi kan pastor sakit, orang sakit ya tetap dia ke puskesmas tuh diantar. Orang sakit tetap kalau dia ada uangnya, dia terbang ke Singapura tuh berobat. Sekarang hanya untuk datang saya suruh ibadah dan saya kasih gratis. Apa masalahnya? Jangan anggap remeh kuasa Tuhan. Mentang-mentang orang kaya suruh sana suruh sini. Nehi, di tempat Pastor Andi tidak berlaku. Uangmu tidak berlaku di sini. Di tempat Pastor Andi melayani tidak ada jalan persembahan. Tidak jalankan pungut pundi collected. Tidak ada. Jadi orang kaya, orang biasa, saya hargai, saya sayang, saya cinta semuanya. Kalau belum dapat, masih ada stok, pasti saya kasih. Jangan khawatir. Memang kita berkat ini untuk kita bagikan kok. Untuk apa kita tidak kasih. Tapi yang penting diutamakan datang. Ya, ingat ya. Jadi ini pelayanan minyak. Alkitab mencatat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, satu lagi. Dan ini ayat favoritnya Pastor Andi Simon. Supaya orang datang ibadah. Yaitu tentang air berkat. Ini juga menjadi kontroversi bagi orang-orang yang tidak paham. Tapi ketika ada tanya jawab, hamba-hamba Tuhan, waktu saya berkumpul di Palangkaraya, itu ada ratusan pendeta se-Kalimantan Tengah datang dan bertanya tentang hal ini. Saya jawab, langsung dia paham. Karena kalau tidak kita jawab, nanti kiranya air ini kayak air mantra-mantra, air apa gitu ya. No, ini air doa. Seperti apa dan apa dasarnya? Salah satu aja ya. Saya bukakan dan habis ini kita berdoa. Udah hampir jam 7 dan tempat Pastor Andi melayani sudah penuh orang ya. Kitab suci di dalam Keluaran 23 ayat 25 sampai 26. Silakan Bapak Ibu bisa kasih tanda di Alkitabnya atau ketik di kolom komentar lalu bagikan sebanyak-banyaknya. Keluar 23 25 sampai 26. Puji Tuhan. Saya bacakan ya Bapak Ibu terkasih, saya agak terkesan buru-buru sekali ini. Ya, mohon maaf ya. Ada tertulis dari kitab suci, tetapi kamu harus ibadah kepada Tuhan Yesus, maka Ia akan memberkati roti makananmu. Kenapa kepada Tuhan Yesus? Karena kita hidup di perjanjian baru toh. Dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jelas ya. Ketika saudara datang ibadah kepada Tuhan Yesus, maka saya selalu katakan, datang ibadah. Jangan tinggalkan ibadahmu. Jangan tukar ibadahmu dengan tender, dengan job, dengan liburan, dengan family day, family gathering, ataupun pekerjaan di bisnis, kontrak atau tender. Jangan.
Kalau ibadahmu saja kau mau gadekan hanya untuk pergi cari tender, orang tidak percaya kamu. Kalau Tuhanmu saja kamu cadangkan untuk mengejar duniawi, orang tidak percaya kamu. Kenapa? Tuhannya aja dia bisa gadaikan kok. Dia bisa cancel kok. Apalagi kita mau kasih dia proyek, bisa di cancel, kita nggak takut dia. Kira-kira gitu ya. Jadi kamu harus ibadah supaya apa? Makananmu diberkati. Orang Kristen kalau mau makan berdoa toh, terima kasih Tuhan buat makanan ini, kayak mengucap syukur, diberkati, amin. Betul nggak? Makanan diberkati. Dan air minumanmu diberkati. Nah, inilah yang saya bagikan gitu ya. Air minum, air layak minum, layanan air bersih, namun saya bubuhkan dengan doa dari orang yang suka ibadah gitu. Maka mengalir impartasi kuasa kesembuhan. Waktu orang minum air, meskipun air putih biasa, tapi sudah diberkati oleh hamba Tuhan, air itu akan menjadi air doa. Dan Tuhan bilang apa? Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Penyakit apa saja. Dan juga dikatakan apa? Kalau ada di antara keturunanmu yang mandul, apakah karena ada miom, kista, Tuhan akan memberkati setiap keturunan Anda digenapi umurnya. Ayat 26. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan mengenapkan tahun umurmu. Artinya orang ibadah sama Tuhan Yesus ataupun saudara-saudara yang ada pergumulan, sakit, mandul, keturunan, nanti kalau saudara ada datang dan pas saya ada bagi air berkat, saudara saya kasih cuma-cuma. Ingat ya, tidak diperjualbelikan. Anda mau bayar berapapun juga, tidak dijual, tidak dikirim. Kalau ada yang sampai misalnya ngaku-ngaku tim Pastor Andi lalu menawarkan untuk kirim atau minta ongkir, itu pasti pelaku penipuan. Jadi hati-hati ya, karena hari ini ada banyak orang-orang berkedok pelayanan tapi motivasinya adalah cari untung atau cuang. Kiranya pelayanan ini hari ini bisa jadi berkat bagi setiap kita. Let's pray. Bapa kau yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Makasih buat pesan firman yang kami boleh terima. Hidup kami, terimalah pertobatan kami. Dan terimalah Tuhan doa-doa kami. Setiap apa yang kami terima firman-Mu ini menjadi hidup rema dan kami amalkan dalam kehidupan kami. Orang-orang sakit, hari ini Engkau mendapat kesembuhan. Orang-orang yang penuh dengan pertanyaan bagaimana dan bagaimana, hari ini Engkau mendapatkan jawaban. Dan setiap yang terhilang, hari ini Engkau dipimpin hidup dalam kebenaran. Dan setiap Anda yang malas-malas, hari ini rajin datang ibadah di gereja. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan terus memberkati semua kita. Dan kita akan masuk sesi berikutnya untuk Pastor pimpin berkat air minum dan minyak. Anda yang di luar kota, angkatlah air minummu sendiri dan minyakmu. Anda yang di Balikpapan, kalau misalnya membutuhkan, bisa coba-coba datang. Nanti saya akan bagikan healing water dan minyak doa ini. Ya, kalau masih ada, ya saya kasih. Kalau enggak ada, ya bagaimana. Next kalau ada lagi.
Setiap pribadi yang mengangkat air minum dan minyak di tangannya, saat ini saya berdoa, diberkati, 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 diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, air dan minyak sudah diberkati, dan Bapak Ibu sekalian silakan bisa minum dan jadi berkat ya, jadi berkat untuk kita semuanya. Dalam nama Yesus. Segar banget. Sekarang doa berkat ya. Angkat tangan Bapak Ibu sekaligus kita menutup untuk live streaming hari ini, karena kondisi terkini Geraha Balikpapan sudah penuh. Ya, sudah penuh, dan saya harus bergegas untuk memindah beberapa tools ini ke tempat kebaktian, karena kebaktian kami sederhana sama seperti ini, tetapi adakan di onsite. Dengan tangan terangkat, Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan doa berkat ini, kiranya Tuhanlah yang memberikan berkat kepada setiap kita. Masuklah ibadah sepanjang hari ini, dan terimalah berkat urapan Roh Kudus yang menyertai kita. Diberkati sehat, diberkati keluarga, anak-anakmu, lumbu-lumbumu, bahkan apa yang menjadi kerinduanmu doa hari ini, di tempat ibadah kamu beribadah, Tuhan memberkatimu. Ada sukacita, datang dengan penuh syukur, dan bergembiralah di rumah Tuhan, karena di sana ada kasih Tuhan, ada anggur, ada minyak yang diurapi, yang baru dari surga turun di setiap Anda. Dalam nama Yesus, kita semua ada dalam proteksi Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat kebersamaan kita. Bapak Ibu yang terberkati, silakan di follow, di subscribe di media sosial Pastor Andi. Terima kasih buat dukungannya, dan saudara-saudara, selamat beribadah di gereja masing-masing. Terus memberkati, sola fide, hiduplah oleh iman, dan Immanuel. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Oh ya, saya pakai batik ini, batik baru loh, keren loh. Ini ada satu tamu yang hadir hari ini, dia semalam ada kirimkan ya lewat anak saya, dan saya pakai. Kiranya apa yang diberikan memberkati keluarga hamba Tuhan ini, siapapun Bapak Ibu, Tuhanlah yang membalas setiap benih-benih itu dan menumbuhkannya. Oke deh semuanya, dadah, dan kiss bye. Dar, bless you. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun
tanganku saat ku rapuh. Janjimu hidupku teguh, kasihmu takkan berubah. Kasihmu takkan berubah. Diambahkanlah kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janjimu hidupku teguh, kasihmu takkan berubah. Tiada yang sepertimu, kekal kasihmu. Yesus kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadiratmu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih.